Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang pernah merasakan panjangnya malam tanpa tidur. Bertahun-tahun saya harus melewati malam-malam seperti itu. Setiap pagi, bukannya segar, saya justru bangun dengan tubuh semakin lelah. Walau sudah berbaring lama di tempat tidur, rasanya seperti tidak benar-benar beristirahat. Pikiran kacau, hati gelisah, seakan-akan semalaman bukan tidur, melainkan bergulat dengan masalah yang tak terlihat. Tubuh saya terus-menerus tegang, pikiran tak mau tenang, berputar seperti aliran air yang tak pernah berhenti. Saat pagi tiba, satu-satunya hal yang saya inginkan hanyalah memejamkan mata kembali, berharap bisa tidur sedikit lebih lama. Saya sudah mencoba banyak cara. Minum teh herbal, mendengarkan musik yang menenangkan, hingga berlatih pernapasan dalam. Bahkan, ada kalanya saya harus mengandalkan obat tidur, hanya demi bisa terlelap sejenak. Namun, tidur dengan bantuan obat ternyata bukan jawaban. Setiap kali bangun, badan saya justru semakin lemas, kepala berat, tenaga seakan hilang. Saya merasa seperti terjebak dalam lingkaran tak berujung. Sulit tidur, lelah, mudah marah, lalu kembali sulit tidur lagi. Yang paling berat bukan hanya rasa letih, melainkan rasa sepi yang menyiksa. Malam yang panjang membuat saya merasa sendirian. Ketika seluruh keluarga terlelap, saya hanya bisa menatap langit-langit kamar, berharap kantuk datang menyapa. Namun, tidur terasa semakin menjauh. Sampai suatu hari, di tengah rutinitas yang biasa-biasa saja, saya menemukan sesuatu yang sederhana, hal kecil yang ternyata mampu mengubah kebiasaan malam saya. Bukan obat, bukan juga teknik rumit, melainkan sebuah makanan. Sungguh saya tak menyangka. Makanan itu begitu biasa, sering kita jumpai, tetapi ternyata menyimpan manfaat yang luar biasa. Saya menambahkannya ke dalam menu makan malam tanpa banyak harapan. Namun hanya dalam beberapa hari, perubahan mulai terasa. Saya lebih mudah tertidur, tidur saya lebih nyenyak, dan tidak lagi sering terbangun di tengah malam. Yang paling membuat saya terkejut adalah ketika esok paginya saya bangun dengan perasaan yang sudah lama sekali saya lupakan. Semangat hidup. Rasanya tubuh lebih ringan, hati lebih lapang. Karena itulah hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu tentang makanan sederhana itu. Bukan hanya apa yang saya makan, tetapi juga mengapa hal kecil ini bisa membantu, cara mengonsumsinya dengan tepat, hal-hal yang perlu dihindari, serta kebiasaan ringan lain yang bisa menjadikan malam kita lebih tenang dan nyaman. Sebab, tidur nyenyak seharusnya bukanlah sesuatu yang mewah. Tidur nyenyak adalah hak setiap orang, bagian dari hidup yang damai, sehat, dan bermartabat. Apalagi setelah kita melewati perjalanan panjang penuh kerja keras seumur hidup. Tidak ada satu resep ajaib yang sama untuk semua orang. Namun siapa tahu, kisah kecil saya ini bisa menjadi petunjuk yang sedang Bapak Ibu cari. Mari ikuti cerita saya sampai selesai. Sebab kadang-kadang, perubahan kecil bisa memberi lebih dari sekadar tidur nyenyak, ia bisa membangkitkan kembali semangat dalam jiwa. Pernahkah Bapak Ibu bertanya dalam hati, saya sudah berusia berapa sekarang, dan mendengar kisah ini dari mana? Saya ingin sekali mengenal Bapak Ibu, memahami alasan yang membawa kita bertemu di cerita ini hari ini. Saya masih ingat jelas, perjalanan saya juga dimulai dari langkah kecil, bukan dari keajaiban instan. Gangguan tidur itu datang perlahan, seperti tamu tak diundang. Awalnya, saya hanya butuh waktu lebih lama untuk bisa terlelap. Lama-lama, saya sering terbangun di tengah malam, kadang pukul 2, kadang pukul 4. Saya bangun, ke kamar kecil, mencoba kembali memejamkan mata, tapi semuanya sia-sia. Kepala saya justru segar, seperti sudah masuk waktu siang. Yang paling berat bukan hanya soal tidak bisa tidur, tetapi dampaknya yang terbawa sepanjang hari. Tubuh terasa lamban, mudah sekali marah. Hal-hal kecil saja bisa membuat hati tersinggung. Saya sulit fokus dalam percakapan, bahkan sering lupa apa yang ingin saya katakan. Kepala terasa nyeri, hati penuh beban seolah memikul sesuatu yang tak terlihat, membuat segalanya terasa 2 kali lebih berat. Namun yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa orang lain tidak menyadarinya. Dari luar saya terlihat sama, tetap diri saya yang dulu. Tapi di dalam,
perlahan-lahan saya meredup, seperti lilin yang hampir padam. Banyak orang mengira insomnia hanya soal tidak bisa tidur. Padahal, lebih dari itu. Ia merenggut bukan hanya malam, tapi juga siang kita, juga semangat hidup kita. Dan saat itu, saya mencoba melawan semuanya seorang diri. Awalnya, saya mencoba cara-cara yang biasa kita dengar. Minum teh herbal, teh bunga chamomile, mendengarkan musik yang menenangkan. Saya bahkan memaksa diri untuk tidak menyentuh ponsel 1 jam sebelum tidur. Sesuai saran dari artikel kesehatan, saya membeli bantal baru, mengganti kasur, sampai mencoba meditasi. Namun, semua itu hanya membantu sebentar. Beberapa malam terasa lebih baik, tetapi kemudian kembali lagi ke malam-malam panjang tanpa tidur. Rasanya seperti terkurung di dalam penjara tak berdinding. Hanya bisa berguling ke kanan dan kiri tanpa pernah benar-benar terlelap. Malam demi malam, saya merasa seperti sedang berperang melawan tidur saya sendiri, dan selalu kalah, bahkan sebelum sempat memejamkan mata. Pikiran saya dipenuhi bayangan tentang hal-hal yang belum sempat saya lakukan, kesalahan masa lalu, sampai kekhawatiran yang tak bisa saya kendalikan. Ketika pagi datang, tubuh terasa berat, pikiran kabur, dan jiwa seperti terkuras habis. Memulai hari baru pun menjadi perjuangan besar. Rasanya bangun dari tempat tidur seperti mendaki gunung dengan kaki yang diikat. Dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah ini memang takdir dari usia tua? Apakah insomnia harus diterima begitu saja? Seperti keriput di wajah, nyeri di persendian, atau mata yang mulai kabur? Tapi ada suara kecil dalam hati saya yang berkata, tidak. Tidur nyenyak tidak seharusnya menjadi sesuatu yang langka. Tidur adalah kebutuhan penting, anugerah yang tak boleh dilepaskan begitu saja. Suara kecil itu mendorong saya untuk terus mencari, sampai akhirnya saya menemukan sesuatu yang bukan hanya membuat saya tidur lebih nyenyak, tetapi juga mengubah cara saya memandang malam. Sebelum saya ceritakan rahasia itu, izinkan saya berbagi mengapa semua usaha saya sebelumnya tidak berhasil. Masalah tidur bukan hanya soal apa yang saya lakukan menjelang tidur. Akar persoalannya jauh lebih dalam, dari dalam tubuh kita sendiri. Dulu saya mengira insomnia hanyalah bagian wajar dari penuaan, sama seperti rambut memutih, lutut yang sering sakit, atau mata yang tak lagi jelas melihat huruf kecil. Ternyata saya keliru. Benar, tubuh memang berubah seiring usia, tetapi tidur nyenyak tidak harus ikut hilang begitu saja. Kuncinya adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh. Setelah memasuki usia 60 tahun, pola tidur memang menjadi lebih ringan. Kita lebih mudah terbangun, tidur lebih singkat, dan sering kesulitan untuk kembali terlelap. Mengapa begitu? Jawabannya bermula dari satu zat penting bernama melatonin, hormon alami yang memberi sinyal kepada tubuh bahwa inilah waktunya beristirahat. Melatonin diproduksi secara alami ketika malam tiba dan lampu dipadamkan. Namun seiring bertambahnya usia, produksi melatonin dalam tubuh semakin berkurang. Itulah sebabnya, rasa kantuk datang lebih lambat atau bahkan tidak datang sama sekali. Selain melatonin, ada pula hormon lain yang tak kalah penting, kortisol. Hormon ini bertugas mengatur energi dan stres dalam tubuh. Normalnya, kadar kortisol rendah di malam hari agar kita bisa tidur nyenyak, lalu meningkat di pagi hari untuk membantu kita terbangun. Namun, bila pikiran dipenuhi kecemasan, stres, atau gaya hidup kita tidak teratur, kortisol justru naik di malam hari. Akibatnya, tubuh tetap siaga saat seharusnya beristirahat. Ada satu hal penting yang jarang dibicarakan orang, yaitu suhu tubuh. Untuk bisa tidur nyenyak, tubuh kita sebenarnya perlu sedikit menurunkan suhunya. Itu adalah sinyal alami bagi otak, bahwa sekaranglah waktunya istirahat. Maka, kalau kamar terlalu panas, atau kalau kita makan malam terlalu banyak, terlalu berat, atau hati kita sedang gelisah, suhu tubuh tidak bisa turun. Akibatnya, tidur nyenyak pun sulit datang. Setelah banyak mencari tahu, saya akhirnya mengerti. Banyak orang lanjut usia tidak tidur nyenyak bukan karena kebetulan, melainkan tanpa sadar melakukan hal-hal yang membuat tubuh sulit beristirahat. Salah satu penyebab paling sering adalah makanan yang kita pilih untuk makan malam. Dulu,
Makan malam saya sering seadanya. Roti dengan keju, segelas susu, kadang nasi dengan sayur sisa, atau makanan instan yang dipanaskan kembali. Saya tidak tahu waktu itu, ternyata makanan-makanan seperti itu bisa merusak tidur. Makan terlalu malam, terlalu banyak, atau memilih makanan yang tidak sesuai, membuat tubuh jadi panas dan pencernaan bekerja keras sepanjang malam. Akibatnya, tubuh sibuk mencerna, bukannya memproduksi melatonin alami. Jadinya, bukannya beristirahat, tubuh justru terjebak dalam mode kerja. Belum lagi ditambah kebiasaan menonton TV dengan cahaya terang, atau pikiran yang penuh dengan keresahan. Hasilnya jelas, tubuh terasa lelah, tapi mata tidak kunjung mengantuk. Dari sinilah saya belajar. Sebelum menambah sesuatu, saya harus menghentikan dulu kebiasaan-kebiasaan yang salah. Dan pada saat itulah, saya menemukan makanan ajaib yang ternyata sederhana sekali. Tapi tenang, saya belum akan menyebutkannya sekarang. Pertama, izinkan saya berbagi tentang pilihan makan malam yang bisa membantu tidur menjadi lebih mudah. Jangan khawatir, ternyata caranya lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Setelah bertahun-tahun penuh malam gelisah dan mencoba berbagai cara yang gagal, saya sama sekali tidak menyangka bahwa sesuatu yang begitu sederhana bisa membawa perubahan besar. Rahasia itu bukan obat baru, bukan pula teknik rumit. Hanya segelas susu hangat yang dicampur kunyit dan 1 sendok madu. Ya, sesederhana itu. Kunyit, rempah emas yang biasa kita gunakan untuk memasak nasi kuning, kari, atau sayur bersantan, ternyata memiliki khasiat luar biasa. Selain dikenal sebagai anti peradangan alami, kunyit juga bisa membantu menenangkan otak dan mengurangi stres oksidatif, sehingga tidur menjadi lebih nyenyak. Madu, di sisi lain, membantu tubuh memproduksi serotonin, zat penting yang kemudian berubah menjadi melatonin, yaitu hormon pengatur tidur alami kita. Sedangkan susu mengandung triptofan, bahan dasar yang menuntun tubuh dari rasa tenang menuju tidur dalam. Jadi, ini bukan sihir, melainkan cara kerja alami tubuh. Saya masih ingat betul, malam pertama saya mencoba ramuan ini, saya tidak berharap banyak. Saya hanya menghangatkan segelas susu, tidak sampai mendidih. Lalu saya menambahkan setengah sendok bubuk kunyit dan 1 sendok madu murni. Saya aduk perlahan, lalu saya minum sekitar 40 menit sebelum tidur. Saat itu, saya tidak sedang lapar, hanya sekadar ingin mencoba. Lalu saya berbaring, tanpa ekspektasi. Dan anehnya, kali ini tubuh saya tidak lagi melawan rasa kantuk. Tidak ada rasa dipaksa, tidak ada kantuk mendadak seperti minum obat tidur. Melainkan tenang, perlahan-lahan tubuh saya membiarkan diri jatuh ke dalam tidur. Otot-otot saya mulai rileks, pikiran pun lebih tenang. Perlahan-lahan, saya pun terlelap. Entah sejak kapan, tahu-tahu saya tidur pulas tanpa terbangun di tengah malam. Sudah lama sekali saya tidak merasakan tidur senyenyak itu. Dan yang paling berkesan, ketika terbangun di pagi hari, tubuh terasa benar-benar segar, penuh energi yang berbeda, tenang, ringan, dan bertahan sepanjang hari. Seakan-akan tubuh saya akhirnya belajar beristirahat dengan benar. Sejak saat itu, saya rutin meminum ramuan sederhana ini setiap malam, dan hasilnya tetap sama. Saya tidak berani menyebut kunyit, madu, dan susu ini sebagai obat mujarab, tapi bagi saya ia adalah pintu menuju perubahan. Sebuah awal dari kebiasaan baru, sebuah cara untuk menghargai tubuh dan tidur saya sendiri. Saya pun menyadari, tidur bukan sekadar memejamkan mata. Tidur yang nyenyak adalah hasil dari banyak keputusan kecil. Kadang hanya satu perubahan sederhana saja sudah bisa memicu reaksi berantai yang membuat tubuh kita kembali belajar tidur dengan tenang. Dan perubahan itu bisa dimulai dari apa yang kita pilih untuk diminum, atau dilakukan sebelum mengucapkan selamat tidur. Karena tidur nyenyak sejatinya dimulai bukan saat kita naik ke tempat tidur, melainkan sejak 1 jam sebelumnya. Inilah salah satu pelajaran terpenting yang saya dapatkan dalam perjalanan ini. Malam hari saya sekarang punya kebiasaan kecil, yang sederhana sekali, tanpa perlu alat mahal atau suplemen mewah. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran dan ketekunan. Saya selalu berusaha makan malam lebih awal, biasanya sebelum jam 7 malam.
Makan malam saya pun sederhana, ringan, dan mudah dicerna. Kadang semangkuk sayur hangat, sebutir telur rebus dengan beberapa potong alpukat, sedikit ikan yang dimasak lembut, atau bubur yang ringan di perut. Dari pengalaman, saya belajar untuk tidak menyentuh roti, gorengan, atau makanan manis di malam hari. Pelajaran ini saya dapat dengan cara yang tidak mudah. Bila kita makan terlalu banyak atau salah jenis makanan, tubuh kita justru sibuk mencerna, bukannya beristirahat. Sekitar jam 8 malam, saya menyiapkan minuman kunyit, susu, dan madu. Itu semacam tanda bagi tubuh saya bahwa waktunya istirahat sudah dekat. Saya meminumnya pelan-pelan, sambil duduk tenang. Tidak sambil memegang ponsel, tidak menyalakan televisi. Hanya ada saya, segelas susu hangat, dan suasana hening. Setelah itu, lampu-lampu terang saya padamkan, hanya menyisakan cahaya redup yang menenangkan. Kalau memang ingin melihat sesuatu, saya selalu menurunkan kecerahan layar seminimal mungkin dan memakai mode malam. Cahaya biru dari layar bisa menipu otak, membuatnya mengira hari masih siang. Padahal, otak perlu tahu bahwa sudah malam agar bisa menghasilkan hormon tidur. Ada satu hal kecil lain yang ternyata membawa perubahan besar, suasana kamar tidur. Saya selalu menjaga agar kamar tetap sejuk, meskipun udara dingin. Kadang saya membuka jendela sedikit, atau menyalakan kipas dengan lembut. Ternyata tubuh butuh suhu yang lebih rendah agar bisa masuk ke tidur yang dalam. Sesederhana itu, tapi bedanya luar biasa. Ada satu kebiasaan lain yang saya sukai. Beberapa menit sebelum benar-benar tidur, saya melakukan peregangan kecil. Bukan untuk olahraga, hanya sekadar memberitahu tubuh bahwa saatnya melepaskan semua beban hari itu. Saya mengangkat tangan ke atas, menyandarkan punggung ke dinding, lalu menarik napas panjang beberapa kali. Seolah saya berkata pada diri sendiri, sudah cukup, semua kekhawatiran bisa ditinggalkan dulu. Dan saat berbaring, saya tidak membiarkan ada hal yang mengganggu pikiran. Jika ada sesuatu yang masih meresahkan, saya tulis di selembar kertas sebelum tidur, seakan menitipkannya di luar kamar. Dengan begitu, hati lebih tenang, dan tidur pun lebih damai. Kadangkala, saat ada banyak pikiran yang menumpuk, saya berkata pada diri sendiri, besok saja, sekarang waktunya beristirahat. Aneh tapi nyata, cara sederhana itu sangat membantu. Sebab seringkali, kita sulit tidur bukan karena tubuh kita tidak lelah, melainkan karena pikiran kita enggan berhenti. Jadi kalau ada malam di mana saya tetap tidak bisa tidur, saya tidak lagi memaksakan diri. Saya hanya berbaring tenang, menarik napas dalam-dalam, dan menunggu dengan sabar tanpa tekanan. Saya percaya, tubuh ini sudah tahu caranya tidur, asal saya tidak mengganggu. Bagi sebagian orang yang sudah berusia di atas 70 tahun, mungkin cara hidup yang lebih pelan dan tenang ini terasa agak asing. Tapi percayalah, hasilnya sungguh nyata. Bahkan kalau Anda berusia 60 atau 50 tahun, kebiasaan sederhana ini tetap bisa membantu memperbaiki kualitas tidur. Usia bukanlah penghalang, sebab tubuh kita selalu bisa belajar kembali bagaimana caranya tidur dengan nyenyak. Jika Anda ingin mencobanya, izinkan saya membagikan beberapa hal praktis yang perlu diperhatikan. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dihindari supaya tidur kita benar-benar pulih? Banyak orang sudah mencoba berbagai cara untuk bisa tidur lebih enak, tapi tetap saja bangun dalam keadaan lelah, lesu, atau kepala terasa berat. Seringkali masalahnya justru ada di makanan malam, sesuatu yang tanpa sadar kita anggap sepele. Saya sendiri dulu sering melakukan kesalahan itu bertahun-tahun lamanya. Namun, setelah satu persatu saya perbaiki, tidur saya berubah selamanya. Yang pertama adalah kopi. Banyak orang tua berkata, saya minum kopi malam-malam pun tetap bisa tidur. Mungkin iya, bisa tidur. Tapi kenyataannya, kafein tetap bertahan di dalam tubuh lebih dari 6 jam. Akibatnya, tidur kita jadi dangkal.
Besok paginya kita bangun dengan tubuh yang terasa tidak benar-benar beristirahat. Hal kedua adalah minuman beralkohol. Meski segelas kecil anggur atau tuak terasa menenangkan, kenyataannya alkohol justru merusak kualitas tidur. Alkohol mengganggu tidur dalam, terutama tidur REM, yang seharusnya menjadi waktu paling penting untuk memulihkan tubuh dan pikiran. Ia juga membuat tubuh dehidrasi, memaksa kita bolak-balik ke kamar mandi, bahkan membuat keringat bercucuran. Jadi tidur ternyata bukan sekadar memejamkan mata. Dan minuman beralkohol adalah buktinya. Hal ketiga adalah gula. Mungkin terlihat sepele, sepotong kue, biskuit manis, atau buah yang sangat matang, tapi itu bisa jadi pengganggu besar bagi tidur kita. Mengapa? Karena gula membuat kadar gula darah melonjak tiba-tiba, lalu memaksa insulin bekerja keras. Tubuh kita yang seharusnya bersiap istirahat malah menjadi aktif. Tak jarang, kita terbangun tengah malam karena gula darah turun drastis setelah naik terlalu cepat. Yang keempat adalah makanan berlemak berat. Daging goreng, makanan bersantan kental, daging asap, atau keju tua membuat perut bekerja keras berjam-jam, padahal tubuh kita butuh istirahat. Makanan berat seperti itu membuat pencernaan terus sibuk, padahal tubuh perlu menurunkan suhu untuk bisa masuk ke tidur yang dalam. Memang, kita bisa saja tetap tertidur, tapi biasanya akan bangun dengan rasa penuh di perut, haus, atau bahkan mimpi buruk. Saya masih ingat satu malam yang jadi pelajaran besar bagi saya. Malam itu adalah hari ulang tahun cucu saya. Sebagai kakek, tentu saya tidak tega menolak. Ada kue coklat, kue manis, dan segelas kecil anggur merah. Saya tidur dengan hati gembira malam itu. Tapi, jam 2 pagi saya terbangun. Tubuh saya berkeringat, perut sakit, kepala berputar. Tidur saya benar-benar kacau, dan ketika bangun pagi, badan terasa lebih lelah daripada sebelum tidur. Sepanjang hari saya mudah marah, kepala terasa berat, dan rasanya ingin kembali berbaring meski matahari baru naik. Malam itu mengajarkan saya sebuah pelajaran yang tidak akan pernah saya lupakan. Sejak saat itu, saya jauh lebih berhati-hati dengan apa yang saya makan di malam hari. Kadang, seberapapun kita menyiapkan tidur malam, kalau yang kita makan justru memberatkan tubuh, maka tidur tetap akan terganggu. Saya tidak bisa melupakan rasa syukur yang muncul setelah melewati minggu pertama benar-benar tidur nyenyak. Rasanya bukan seperti di film, yang tiba-tiba berubah dalam semalam, melainkan perlahan tubuh saya seakan mengingat kembali, oh, begini rasanya hidup sebelum saya kehilangan tidur. Seperti kepingan puzzle yang selama bertahun-tahun tidak pas, tiba-tiba bisa tersusun rapi di tempatnya. Perubahan pertama yang saya rasakan adalah energi di pagi hari. Dulu, bangun tidur rasanya seperti berperang. Saat membuka mata, badan terasa lebih capek daripada sebelum tidur. Jalan pun pelan, bahu terkulai, seperti malam tadi sudah menguras habis tenaga. Tapi minggu itu, semua berubah. Saya terbangun bahkan sebelum alarm berbunyi, mata langsung segar, tidak lagi ada rasa linglung yang biasanya menemani saya sepanjang hari. Tidur nyenyak membuat saya merasa hidup kembali. Tubuh lebih ringan, tidak lagi kaku setiap bangun pagi. Nyeri di persendian pun berkurang. Jalan pagi yang dulu terasa berat, kini jadi lebih mudah. Saya memang tidak berlari, tapi saya juga tidak lagi merasa seperti benda berat yang sulit digerakkan. Kaki lebih luas, langkah lebih mantap. Yang paling mengejutkan adalah perubahan pada hati dan perasaan. Dari mudah marah dan cepat lelah, saya berubah jadi lebih tenang dan lembut. Saya bahkan lebih sering tersenyum tanpa sadar. Obrolan dengan orang-orang di sekitar terasa lebih hangat, lebih bermakna. Saya jadi lebih sabar, lebih mau mendengarkan. Dan di usia saya sekarang, itu rasanya seperti hadiah yang sangat berharga. Suatu sore, saya membuka laci lama, tempat saya menyimpan kuas-kuas lukis. Bertahun-tahun saya tidak menyentuhnya. Dulu saya pikir alasannya karena sibuk, tapi sebenarnya karena kepala dan hati terlalu letih. Minggu itu, tanpa banyak pikir, saya ambil kertas, cat warna, lalu mulai melukis lagi.
Rasanya seperti ada sesuatu dalam diri yang bangkit. Saya juga mulai sering berjalan bersama seorang teman di sekitar lingkungan rumah. Kalau dulu saya selalu bilang, besok saja, ya, kini justru saya yang lebih dulu mengajak. Kami berjalan santai, tertawa, ngobrol, sampai duduk di bangku taman yang sudah lama tidak kami singgahi. Hati saya berkata, saya sudah kembali. Tidur nyenyak itu bukan sekadar memejamkan mata, tapi benar-benar hidup kembali. Bangun pagi tidak lagi terasa berat, melainkan muncul rasa ingin menjalani hari, rasa ingin menikmati hal-hal indah yang Tuhan masih berikan. Banyak orang yang meremehkan betapa besar kuasa tidur. Mereka menganggapnya hanya kebutuhan kecil, bahkan ada yang merasa tidur itu kemewahan. Padahal tidak. Tidur itu kebutuhan pokok. Sama pentingnya dengan makan dan bernapas. Saat kurang tidur, segalanya terasa buntu. Tapi ketika tidur cukup, hidup jadi terasa terang. Saya tahu, tidak semua orang cocok atau mau minum susu kunyit madu. Ada yang tidak bisa minum susu, ada yang tidak suka rasanya, atau mungkin sudah mencoba tapi tidak terasa hasilnya. Tidak apa-apa. Karena setiap tubuh itu berbeda. Tujuan akhirnya tetap sama, yaitu mempersiapkan tubuh agar bisa tidur lebih dalam. Karena itu, saya ingin berbagi 3 pilihan alami lainnya yang juga baik kalau digunakan dengan benar. Pilihan pertama adalah OAT atau Jens Muesli. OAT tidak hanya cocok untuk sarapan, tapi juga bisa membantu tidur bila dikonsumsi dalam porsi kecil di malam hari. Tahukah Bapak Ibu, ada beberapa makanan sederhana yang bisa membantu tubuh lebih tenang dan tidur lebih nyenyak di malam hari. Misalnya, semangkuk bubur OAT hangat yang diberi sedikit pisang yang dilumatkan, ditambah taburan bubuk kayu manis. Rasanya lembut, menenangkan, dan hangat di perut. Makanan ini tidak hanya mengenyangkan, tapi juga membantu saraf lebih rileks sehingga tidur bisa datang lebih mudah. Selain itu, ada juga kacang almond. Kacang kecil ini ternyata menyimpan zat alami yang baik untuk menenangkan tubuh. Jika dimakan sedikit saja, sekitar segenggam kecil tanpa garam, kira-kira setengah jam sebelum tidur, bisa membuat tidur jadi lebih pulas. Bagi yang tidak cocok dengan susu sapi, susu almond hangat dengan sedikit madu dan tetesan vanila alami, bisa menjadi teman yang indah untuk menutup hari. Lalu ada buah yang hampir selalu ada di rumah kita, yaitu pisang. Terutama pisang yang sudah matang benar. Buah ini kaya akan mineral penting yang membantu otot-otot kita lebih rileks, sekaligus memberi sedikit energi alami agar otak bisa lebih mudah beristirahat. Setengah buah pisang setelah makan malam sudah cukup. Bisa juga dinikmati dengan sedikit yogurt bila pencernaan Bapak Ibu cocok. Pisang pun enak dibuat jadi minuman sederhana, seperti smoothie ringan tanpa gula tambahan. Kalau mau, bisa ditambah sejumput bubuk kayu manis. Bicara tentang kayu manis, ada satu minuman hangat yang istimewa, teh bunga kamomil dicampur sedikit kayu manis. Minuman ini membantu menenangkan pikiran, mengurangi rasa cemas, dan membuat tidur lebih lelap. Kayu manis juga membantu menjaga gula darah tetap stabil sepanjang malam. Bayangkan, secangkir teh hangat yang diminum dalam suasana tenang, tanpa layar televisi atau ponsel, benar-benar penutup hari yang indah. Yang penting bukan hanya apa yang kita makan, tapi juga bagaimana dan kapan kita menikmatinya. Walau makanan yang kita pilih sangat menyehatkan, kalau dimakan tergesa-gesa atau terlalu dekat dengan jam tidur, tubuh tidak sempat merasakan manfaatnya. Lebih baik menikmatinya dengan perlahan, dalam suasana tenang, sekitar 1 jam sebelum tidur. Membiasakan diri dengan cara ini sama artinya dengan merawat tubuh kita. Karena tidur nyenyak bukanlah soal keajaiban yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari. Kalau kita mau sabar dan tekun, tubuh akan belajar untuk beristirahat lebih baik. Saya sendiri dulu sering heran, kenapa tidur saya tidak nyenyak padahal saya merasa sudah melakukan segalanya dengan benar. Ternyata bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal kebiasaan. Ada kebiasaan kecil yang terlihat sepele, tapi justru membuat tubuh sulit beristirahat. Dan akhirnya saya sadar, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan menjelang tidur. Salah satunya adalah memeriksa telepon.
Terlihat sederhana, tapi cahaya dan informasi dari layar membuat pikiran terus aktif, seolah tidak diberi kesempatan untuk berhenti. Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti inilah yang diam-diam menjadi tembok penghalang antara kita dan tidur yang nyenyak. Dulu, sebelum tidur, saya sering memegang telepon, membaca berita, membalas pesan, menonton video. Kadang jam 11 malam, kadang sampai lewat tengah malam. Waktu berjalan tanpa terasa. Saya tidak tahu bahwa cahaya dari layar itu membuat tubuh saya lupa memberi sinyal untuk tidur. Bukan hanya cahaya, tapi juga banyaknya informasi yang masuk. Kepala jadi penuh, hati jadi gelisah. Akhirnya meski sudah berbaring, mata tetap sulit terpejam. Sekarang, telepon saya tidak ikut masuk ke kamar. Begitu dimatikan, seolah saya sedang berkata pada tubuh saya, sekarang waktunya beristirahat. Ada satu hal lain yang dulu juga sering saya lakukan. Berdebat atau berbicara dalam suasana hati yang panas sebelum tidur. Dahulu, kalau ada hal yang membuat saya kesal, saya ingin langsung menyelesaikannya. Saya kira itu baik. Tapi nyatanya, saya hanya tidur dengan jantung berdebar dan pikiran kalut. Lama-lama saya sadar, ketenangan sebelum tidur itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Sekarang, kalau ada hal yang mengganggu, saya catat saja dulu, saya simpan untuk besok. Karena malam punya satu tujuan, menjaga tidur tetap damai. Ada juga kebiasaan kecil lain, makan karena cemas. Kadang saya tidak benar-benar lapar, tapi tangan mencari roti, kue, atau camilan. Bukan karena perut butuh, tapi karena hati sedang gelisah. Akhirnya tubuh harus bekerja mencerna, padahal ia justru butuh istirahat. Setelah belajar membedakan antara lapar sungguhan dan lapar karena cemas, tubuh saya seakan berterima kasih. Tidur nyenyak ternyata bukan hanya soal menutup mata. Ia juga tentang melepaskan. Banyak orang terbiasa bangun dengan rasa lelah, pegal, atau kepala berat. Karena terlalu sering, kita anggap itu normal. Padahal tubuh selalu memberi tanda, hanya saja kita sering tidak mendengarnya. Sekarang, malam bagi saya bukan sekadar saat merebahkan badan. Malam adalah sebuah ritual. Cara saya berkata pada tubuh, saya menghargai kamu, saya mendengar kamu, saya ingin menjaga kamu. Tanpa layar, tanpa pertengkaran, tanpa makanan yang tidak perlu. Hanya cahaya yang lembut, napas perlahan, minuman hangat, dan ketenangan. Istirahat yang baik bukanlah hadiah, melainkan wujud merawat diri. Dan di usia saya sekarang, lebih dari 80 tahun, saya merasa layak untuk dirawat dengan baik. Sebelum benar-benar tidur, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas, hembuskan perlahan. Bukan untuk tidur, tapi untuk merenung. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Pertama, tidur nyenyak bukanlah kemewahan. Itu hak kita, kebutuhan yang dalam bagi tubuh dan jiwa. Kedua, sulit tidur tidak selalu harus diatasi dengan obat. Kadang jawabannya ada di dapur kita sendiri. Segelas susu hangat dengan sedikit madu, atau ramuan kunyit dengan jahe, bisa jadi tanda sederhana bagi tubuh bahwa sekarang saatnya beristirahat. Dan tanda itu bisa mengubah banyak hal. Ketiga, yang kita lakukan sebelum tidur sama pentingnya dengan yang kita lakukan sepanjang hari. Memeriksa telepon, berdebat, atau makan karena cemas terlihat sepele, tapi bisa merampas tidur kita. Karena itu, jagalah keyakinan, rawatlah tidur kita. Energi, kejernihan pikiran, suasana hati, semua berawal dari tidur. Dan yang terpenting, kita tidak sendirian. Banyak orang, mungkin juga Anda, malam demi malam berharap bisa tidur pulas, namun justru bangun lebih lelah. Kalau saat ini tubuh Anda sudah merasa letih, pikiran Anda sudah terlalu penat, tapi tetap sulit beristirahat, izinkan saya berkata satu hal, dari hati saya untuk hati Anda. Anda berhak tidur nyenyak. Jangan pernah menyerah, Bapak Ibu. Jangan anggap bahwa sulit tidur itu hal yang wajar.
lalu membiarkannya perlahan-lahan menggerogoti kesehatan kita dari tahun ke tahun. Jangan percaya bahwa susah tidur adalah takdir yang tidak bisa diubah. Kadang hanya perlu satu langkah kecil saja. Satu kebiasaan baru, segelas minuman hangat, atau satu keputusan sederhana, sudah cukup untuk mengingatkan tubuh bahwa ia masih bisa beristirahat dengan tenang. Tidur nyenyak, tidur dalam, tidur tanpa rasa cemas. Tidur yang membuat tubuh pulih, lalu bangun dengan tenaga yang benar-benar segar. Tenaga itu bukan berasal dari kopi, bukan juga semata-mata dari kemauan keras. Itu adalah tenaga alami yang lahir dari tidur yang sungguh-sungguh. Nasihat terakhir saya sederhana, cobalah menjadikan malam hari sebagai ruang yang istimewa. Tidak perlu sempurna, tidak perlu rumit. Yang dibutuhkan hanyalah ketekunan, niat yang jelas, dan kasih sayang pada diri sendiri. Percayalah, tubuh kita akan berterima kasih lebih besar dari yang kita bayangkan. Sekarang, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu. Apakah pernah mencoba cara-cara alami untuk membuat tidur lebih nyenyak? Apakah ingin saya berbagi lagi makanan dan minuman sederhana yang bisa membantu tubuh lebih rileks? Kalau berkenan, ceritakan pada saya. Dari kota mana Bapak Ibu mendengarkan? Dan berapa usia Bapak Ibu sekarang? Saya sungguh senang bisa mendengar cerita itu. Dan jika apa yang baru saja kita bicarakan ini membawa manfaat, memberi harapan, atau sekadar membuat Bapak Ibu merenung, silakan bagikan pada keluarga atau teman yang mungkin juga sedang lelah karena sulit tidur. Terima kasih sudah bersama saya sampai di sini. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Dan yang paling penting, terima kasih karena Bapak Ibu telah mau menjaga diri sendiri dengan penuh kasih.